Ini contoh projectnya, kita juga nggak akan mendetail banget ya, nggak akan teknikal banget, nanti nggak akan kelar ini levelnya kalau terlalu teknikal. Saya kasih inti-intinya aja. Nanti slide-nya ini, yang keynote-nya ini tuh juga akan saya upload ke Drive, bisa teman-teman download ya, nanti linknya juga akan saya kirimkan di kolom komentar. Nah, ini kita udah masuk ke dashboard Jira. Sini tampilannya ya, Jira. Di sini kami kebetulan pakai Jira Cloud. Jira ini ada dua model, ada yang di Cloud, ada yang server. Kalau Jira server teman-teman bisa gunakan di aplikasinya juga, aplikasi mobilenya. Kalau Jira Cloud ini cuma bisa menggunakan browser. Pertama, di dashboard ini perhatikan di sini ada banyak menu, ada dashboard, people, app, create. Kita ke project dulu. Di sini kan saya sudah memiliki dua project. Sebagai sampel ada project job platform LMS, ini untuk membuat software learning system atau buat belajar online. Job platform ini untuk platform lowongan kerja. Kalau kita mau lihat semua di sini bisa ada pilih ini, lihat semua project, atau create project, membuat project baru. Kita lihat dulu semuanya ya. Kan cuma ada dua. Kita lihat-lihat platform ini, job. Ini saya pegangin agak pegel juga sih. Kalau nggak dipegangin suaranya nggak masuk. Pertama, membuka project biasanya langsung ada papan di sini, atau bisa sebut dengan board. Di sini saya udah membuat sprint ya di sini. Kita biasain dari atas dulu, dari roadmap. Dari roadmap ini kita bisa mulai dari sebuah epic yang besar. Sebelum nanti kita pecahin menjadi product backlog, sebelum dipecah jadi user stories, kita bisa ke roadmap. Untuk membuat epic. Di sini saya sudah buat epic ya, sebuah platform lowongan kerja. Ya, di sini belum terlalu mendetail ya. Masih sebuah platform, ini kan sesuatu yang masih besar. Di sini bisa di drag timeline, durasinya mau berapa bulan, 3 bulan atau 1 bulan, 2 bulan. Di sini juga bisa buat tambahkan create epic, buat epic baru. Dan sebuah platform lowongan kerja. Nah, sekarang saya kasih contoh nih ya, membuat epic.
kita buat epic. Jadi kita pecahkan platform untuk merekrut ya, merekrut epic yang kedua. Untuk pencakar atau pencari kerja. Nah, sudah ada kan, sudah saya buat epic 2. Di sini ada tombol plus, bisa buat kita tambahkan di sini, bisa untuk menambahkan stories, bisa stories. Bisa kita langsung story atau langsung tambahkan tags. Kalau teman-teman biar lebih enak nih, biar belajarnya lebih enak, bisa langsung, bisa dari sini aja, dari backlog. Ini saya lagi dalam tahap ini pekerjaan product owner ya. Jadi mungkin teman-teman kalau sebagai development team belum di sini nggak akan ada di sini, nggak akan main di epic roadmap ini, di product backlog ini nggak akan main di sini. Ini saya sekarang sebagai product owner ceritanya. Nah, ini kan saya sudah ada sprint yang sudah berjalan nih. Saya cancel aja nih, bisa saya cancel, tinggal ini kan sprint udah jadi sprint backlog. Saya cancel aja, saya tarik ke situ lagi, saya tarik ke produk backlog. Nih, kan dibatalkan, ya ada peringatan. Ini juga saya batalkan, saya tarik lagi ke produk backlog. Iya, sini saya hapus aja nih, saya hapus sprintnya. Nah, sekarang kita sudah punya backlog. Ada 2 user stories di sini kan. Sebagai seorang perekrut, saya ingin memposting lowongan sehingga dapat ditampilkan. Ini masih standar sekali ya, belum terlalu detail. Sebagai seorang pecakar, saya ingin mencari lowongan sehingga saya dapat lamar. Nah, di sini tugas sebagai product owner memilih yang mana yang prioritasnya paling tinggi di sini, apa yang diprioritaskan. Ini sudah benar urutannya ya. Sebagai perekrut, dia ada posisi di atas, yang pecakar di bawah. Dan di sini sebenarnya produk backlog bisa ada banyak, mau dibuat semua juga di sini bisa produk backlog. Setelah ada produk backlog ini, baru kita adakan sprint planning. Jadi sprint planning itu menentukan dari produk backlog item yang mana yang akan dimasukkan ke dalam sprint. Jadi kita buat dulu di sini, create sprint, kita buat sprint. Nah, kan sudah ada kan job sprint 1. Sudah ada di sini sprint. Di sini dari sprint backlog ini kita lakukan sprint planning. Setelah sprint planning terpilih, misalnya semua sepakat
yang ini yang akan masuk ke sprint yang paling atas sesuai dengan urutan dari product owner. Kita masukkan di sini, kita tarik ke sprint backlog. Oke, jadi ini sudah masuk ke sprint ya. Nah ini namanya dia udah jadi sprint backlog. Bisa kita assign ke ini Epic biar lebih mempermudah. Kita tambahkan Epicnya kan, ya sebagai seorang perekrut. Berarti dia Epicnya yang ini. Apa untuk perekrut Epicnya, kan? Ini sprint 1 kita mulai. Di sini bisa milih durasinya, ada 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu, atau custom. Yang standar 4 minggu atau 1 bulan ya. Mungkin yang 4 minggu baru kita ini sprint goalnya juga harus ditulis di sini biar nanti anggota Scrum team itu semua mengerti apa yang harus dicapai nih sprint goal itu, tujuan sprint ini untuk ngapain ini. Jadi mereka tuh harus tahu kita harus mau ngapain. Jadi kita tulis aja kan, untuk membuat sebuah platform lapangan kerja. Kerjaan kita start. Nah di sini sudah masuk ke board, di sini udah masuk ke sprint. Biasanya memang masuknya ke to-do atau tugas ya, daftar tugas ini. Sini juga udah bisa disebut dengan sprint backlog. Ini masuk ke sini. Sini kita klik. Bisa ada opsi menambahkan dokumen, menambahkan isu lanjutan di sini, taks apa yang harus dikerjakan, tambahkan link, menambahkan aplikasi. Sini kita bisa tambah deskripsi. Ada assign ini, kita bisa pilih siapa yang akan mengerjakan ini. Ini kan sudah ada banyak anggota tim ya. Di sini ada anggota tim. Saya sebagai product owner bisa milih nih siapa orang yang desain, siapa yang awalnya kita mungkin akan masuk ke desain. Sini kita pilih Ahmad Zakti bisa. Baru atau tanpa di assign itu bisa kita taruh aja di sini, nanti mereka ini yang sudah ada dalam tim ini mereka bisa ambil sendiri, bisa bisa mengasainkan diri, udah bisa mengambil tugas baru masuk ke sini, bisa di drag sedang dalam progres pengerjaan, dalam progres. Dan setelah progres selesai di sini ke done. Nah, baru kita bisa melakukan sprint review. Sprint review, produknya sudah berfungsi, sudah bekerja, sudah bisa digunakan. Tapi nanti tetap product owner yang menentukan ini untuk dirilis atau tidak. Setelah review selesai, kemudian retrospektif selesai, baru kita bisa
sprint pertama berakhir, bisa mulai sprint berikutnya. Kira-kira begitulah. Nah, yang di progress ini tadi kurang detail ya. Kita coba ke project kedua. Di sini ada LMS. Di sini backlognya udah lumayan banyak saya buat. Ada 1, 2, 3. Ada 8 produk backlog ini. Ada namanya item ya, jangan lupa teman-teman. Produk backlog masing-masing ini namanya item, produk backlog item 1, item 2, item 3 dan seterusnya. Nanti di sini bisa diurutkan yang paling atas, yang paling berpotensi untuk keluar masuk ke dalam sprint backlog. Sini juga udah ada ininya ya, epicnya saya bikin 2 di sini. Nih epicnya, yang satu sistem untuk pengajar, yang kedua sistem untuk pelajar. Lumayan banyak tugasnya. Ini yang story sini juga bisa story, nanti juga bisa dirincikan lagi, bisa menjadi beberapa user stories lagi, atau bisa langsung dijadikan task yang harus dikerjakan. Nah, kita coba mau bikin sprint ya. Ini belum saya bikin sprint. Kita masuk ke backlog lagi. Dari sini product owner lagi yang kerja menentukan item mana yang Nah, kita kembali ke laptop. Nah, kita buat sprint ya di sini. Jangan lupa nih ada tombolnya create sprint. Aduh, error. Kita refresh dulu. Yuk, kita buat sprint ya. Di sini juga ada opsi sortiran ya di sini ya, teman-teman bisa sortir yang ada yang tanpa epic, yang tanpa epic kan tidak ada karena semuanya backlog sudah saya buatkan epicnya. Atau kita bisa pilih salah satu epic ini, sistem untuk pengajar, bisa disortir ya. Atau yang ini sistem untuk pelajar. Tuh, ada 4. Sini jadi mudah kita untuk membuat sprintnya. Jadi misalnya kita mau membuat sprint dari epic yang ini untuk pengajar. Nah, ini kita checklist. Nanti yang muncul ini stories untuk pengajar. Tadi kan produk item yang masuk ke project ini jawab cuma 1 ya. Di sini juga sebenarnya kita tanpa melihat kesulitan masih segala macam, sebenarnya bisa ini sekaligus kita coba aja. Kita create sprint. Misalnya produk backlog ini kita masukin semua dari sini, masukin semua ke sprint.
dari produk item ini kita masukin semua ke sprint. Ini khusus untuk ini ya, khusus untuk Epic pengajar ini. Semua saya masukin 1, 2. Tapi ini setelah melalui sprint planning ya. Setelah melalui sprint planning, baru kita bisa masukin ke ini, ke sprint backlog. Jangan tahu-tahu dari sini tahu-tahu langsung masuk sprint backlog tanpa sepengetahuan ini apa yang harus hadir. Sekarang kita start sprint. Kasih durasi 4 minggu. Sprint goal sprint goalnya membuat platform learning untuk pengajar. Kita mulai. Di sini kebetulan saya udah membuat ini ya, flow-nya. Nih, workflow-nya udah saya custom. Gak seperti yang tadi di project job itu, yang cuma ada to do, proses sama done. Di sini saya udah custom nih. Kita lihat ya, workflow-nya ini udah saya custom. Workflow-nya udah saya custom. Dari sini start, create, langsung masuk ke desain. Di sini udah saya buat desain. Dari desain ini ada di sini keterangannya ya, assign design task. Jadi di sini bisa di-assign nih, desain atau diberikan ke siapa tugasnya ini, atau ada yang mau ngambil. Jadi tergantung kita kesepakatan aja mau mereka yang mengambil sendiri atau kita kasihkan. Tapi sebenarnya sih kalau di sini harus sudah ada inisiatifnya, karena ya kan apa, Scrum team itu harus self managed, harus inisiatif tinggi untuk mengerjakan ini. Ini tuh yang ada tutunya ini seperti tudu lah, tudu seperti tudu atau tugas apa yang akan dikerjakan di sini. Jadi to design kita taruh sini, yang dari sprint backlog masuk ke to design. Baru setelah tugas diambil oleh development team, masuk ke sini kan, development team bagian desain misalnya, masuk ke desain. Dari desain forward ke to build, dari to build di assign itu bisa masuk ke apa, developer atau software engineer, masuk ke sini ke proses build selesai, masuk ke to do ini, to test. Dari to test masuk ke testing ke review selesai, baru kita done. Jadi begitu ya, Bang, agak ya ini udah di custom, disesuaikan dengan projectnya. Nah ini misalnya ya, saya kasih contoh di sini untuk didesain. Untuk didesain saya kasihkan ke ini. Di sini ada
Yang bagian desain ada Ahmad Zaki. Nanti misalnya Ahmad Zaki sudah login, misalnya dia menerima, wah saya dapat tugas nih, dapat tugas, nanti dia bisa mintain sini, mintain ke sini. Setelah saya assign di sini, Ahmad Zaki sudah login, tahu dapat tugas ini, dia bisa mintain ke sini. Atau ini saya pindahin aja langsung ya. Nih ceritanya Ahmad Zaki udah dapat pemberitahuan dapat tugas, sudah saya assign, dia sudah menerima. Nah baru masuk ke proses desain ya. Sudah masuk ke desain, sini juga saya assign lagi. Ada lagi ini orang desainnya ada. Abdul Aziz. Saya kasih dia. Jadi dia sudah baca di sini, saya kasih keterangan bla 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 atau tax-taxnya. Atau di sini bikin tax tambahan. Pokoknya dia udah saya assign. Dan dia sudah dapat info, udah melihat board juga. Dia masukkan ke sini, masuk ke desain. Tunggu. Di sini saya assign lagi tempat. Ada Syandana. Syandana. Masuk. Tes. Jadi di sini sudah ada 3 yang masuk proses desain. Yang sini belum ada yang ngambil misalnya. Cuma ada di sini mereka sedang mengerjakan, dan mereka sudah selesai mendesain. Mereka pindahkan ke sini to build, pindah ke to build. Kita masuk ke build ya, ke proses build, to build. Nah di sini biar jelas nih, coba saya kasih lihat ya. Nah kita kan punya ada tim nih, desain tim, testing tim, coding tim. Nah di bagian to build ini berarti coding tim ini yang kerjaannya, coding tim. Jadi sampai sini tugasnya si Zaki, Aziz, Syandana ini udah selesai kan. Mereka dari sini udah naruh ke sini, naruh ke to build. Dari to build ini nanti orang yang dari tim coding sudah dapat update, lalu mereka mereka bisa meng-assign diri sendiri, atau di sini karena mereka nggak aktif bisa saya yang assign ya. Saya yang assign ke tim coding. Ini ada Fajar, masuk nih ke Fajar ya. Di sini ada Zakir, udah masuk ke Zakir. Ini Sandana udah kelar kerjaannya. Di sini si Rafli kira yang kerja nih.
Raffi udah boleh dapat kerjaan nih kan, 1, 2, 3 udah dapat offer kerja dari sini. Nah ini kan mereka baru assign, jadi misalnya mereka kan belum memulai, jadi belum masuk ke sini, belum masuk ke proses build. Itu mereka sendiri yang menentukan nanti mereka misalnya mau kerjain kapan, saat mereka mengajarkan, atau mungkin di sini mereka nggak langsung baca kan, mungkin sejam kemudian mereka baca, pas mereka lihat, wah nanti aja deh, sejam lagi. Nah mereka sendiri yang buka sini, baru mereka pindahin ke proses build pas mereka mengerjakan. Karena di sini ada time trackernya juga, bisa dipakai time tracker, jadi ketahuan berapa jam mereka kerja kan, ada time trackernya. Jadi pas mau kerja, baru mereka pindahkan ke sini, ke build, masuk ke build. Nah, saat di sini berarti mereka sedang mengerjakan pekerjaannya, sedang coding oleh mereka ini. Setelah beberapa saat mereka sudah kelar, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, atau sesuai jadwalnya kan, sudah selesai, baru mereka pindahkan ke sini, ke tes. Masuk ke tes. Di sini yang orang testingnya nanti melihat di sini kan ada daftar tugas mereka, di sini ada 3. Setelah mereka melihat, mereka langsung assign dirinya mereka, atau bisa saya yang assign. Ini ada Syahrijal, Opi Rahman, satu lagi ini ada siapa? Waduh. Misalnya nih ya, yang ini. Sudah masuk ke sini, dan mereka sudah melihat ada tugas di sini kan, mereka kerjakan. Saya masuk ke tes, mereka sedang testing. Mereka sedang testing, sudah melakukan pengujian. Setelah selesai mereka pindahkan ke sini untuk di-review. Pindahkan untuk review. Masuk ke review.
absen orang kan. Ya, kita lanjut aja. Ceritanya sudah di review atau mungkin nih saya yang bisa yang review ya, yang mereview pekerjaan mereka nih kan sudah selesai, semua selesai dari proses ini, dari desain. Ini sengaja saya tinggalin satu ya, biar ceritanya kan nggak kelar semua. Ini nggak selesai, mungkin agak susah atau gimana. Jadi udah proses desain, coding, testing, sudah review, saya periksa sudah bagus, masuk ke down ini berarti sesuai definition of down ya, sesuai dengan sprint goal definition of down. Jadi sudah selesai di sini baru kita bisa melakukan sprint review untuk mengetes fungsi-fungsi ini ke apa. Jadi product owner mengundang stakeholder atau user atau orang pihak-pihak eksternal siapa atau pelanggan bisa diundang ke sprint review untuk menguji produk ini yang sudah selesai ya. Sudah selesai, sudah di review, baru lanjut ke sprint retrospektif. Setelah retrospektif selesai, langsung pokoknya seketika setelah sprint selesai nih, karena sprint 1 kan, sprint 1 selesai, berarti harus sudah lanjut ke sprint kedua, udah nggak ada jeda waktu lagi. Setelah sprint retrospektif selesai, tanpa jeda waktu langsung masuk sprint kedua. Coba kita lihat. Jadi kita nggak langsung bahas ini ya, automation ya. Nah tadi fokus ke apa, prosesnya nih. Dan di sini ada automation, ada triggernya kan, ada issue, branch, deployment, or build, creation, schedule. Di sini kita bisa bikin automationnya. Jadi nggak repot-repot manual kayak tadi, bisa semuanya automate. Coba kita selesaikan ya sprintnya nih. Nih selesai kan, komplit. Di sini masih ada nih yang ini produk backlog, item yang tadi nggak kita bawa kan karena kita fokus untuk ke sistem untuk mengajar. Backlog yang di sini, yang di Epic untuk belajar, nggak kita bawa, nih masih ada di produk backlog ini. Dan produk ini sprint backlog yang ketinggalan nih, yang nggak dikerjain, masih ada di sini. Langsung otomatis dia ketinggalan di sini, nyangkut di sprint berikutnya nih. Udah otomatis, jadi kita di sini nanti udah nggak usah nyari-nyari lagi, udah ada. Kita tinggal tambahin apa mau masukin yang ini, kita tambahkan untuk sprint berikutnya. Coba kita lihat roadmap. Tuh, sini kita kan kelihatan progresnya kan. Nih dari Epic ini masuk ke sprint, progresnya tuh ketinggalan 1 dari 4, jadi kelar 3.
Ya, jelas di sini siapa? Mana itu dia? Katanya. Nah ini kan sudah selesai. Don.